Baik adik-adik, kita masuk di bagian ketiga yaitu tentang baji orogenik di sini. Dan pada topik ini kita lebih melihat bagaimana baji baji itu bentuknya segitiga ya. Jadi bagaimana sudut segitiga itu akan menentukan deformasi dan sedimentasi yang terjadi pada foreland basin. Nah, ini kita lihat di sini pada bagian pertama ini sudutnya landai ya, di sini sudut atasnya landai. Maka kalian perhatikan struktur yang berkembang ya. Ini underplating itu serokan. Jadi ketika ada ini sesar naik, maka bagian bawahnya akan kegerus ya. Itu kita sebut sebagai underplating. Nah, kalau sudutnya kita tambah di sini ya, sudut lereng atas kita tambah, maka yang terjadi ada sesar-sesar turun ya di sini. Kemudian kalau sudutnya kita perbesar lagi di sini, maka selain sesar turun, kita juga akan membuat sesar-sesar naik. Jadi yang ideal memang bentuknya segitiga dengan sudut yang besar ya di situ. Ini pertanyaan juga dari Fabiola dan Theo. Kemudian mereka berdua juga minta penjelasan mengenai slide ini. Jadi kalau kita lihat di sini hubungan antara sudut, nah tapi sekarang sudutnya kita tambahkan sudut underplatingnya atau basal slope-nya ya, di sini kita tambah juga. Maka bagian yang pertama ini lereng atas 2,5, lereng bawah sudut basalnya ini 6 derajat ya di sini. Maka yang terjadi orogenic weights-nya, baji orogeniknya akan terdeformasi di bagian ini, tapi di sini nggak kena ya di sini. Jadi ini aktif sedimentasi. Kalau kita kecilkan, jadi slope atasnya dibuat landai, tapi slope bawah itu dibikin besar, maka kita akan punya serangkaian sesar-sesar naik di sini. Nah, kemudian slope-nya masih landai ya, kita besarkan sedikit saja tapi masih landai. Kemudian sudut bawah kita kecilkan, maka kita akan punya sesar-sesar naiknya akan berkembang sampai ke permukaan ya di sini. Jadi kalau di atas sini sedimentasinya masih terus ya. Nah, kalau di sini sedimentasinya diganggu oleh sesar-sesar naik yang mencuat ke permukaan. Jadi saya ulangi, ini sudut permukaannya besar, kita kecilkan ke bawah, maka kalian perhatikan bagaimana orogenic weights-nya ya, hanya terbatas di sini kalau sudut besar. Kalau dikecilkan maka orogenic weights-nya menjadi lebar. Nah, pengaruh basal slope atau underplate slope-nya bagaimana? Kalau underplate-nya kita kecilkan di sini, maka juga semakin lebar ya. Sementara kalau kita perbesar, dia tidak bisa mencuat ke permukaan, tapi dia karena atasnya kita kecilkan, maka dia tetap juga lebar. Jadi intinya adalah sebetulnya adalah sudut atas dan sudut bawah ya. Jadi sudut atas adalah sudut permukaan, sudut bawah adalah basal slope atau underplating slope. Itu saja yang dimainkan untuk melihat seberapa lebar sih zona deformasinya. Jadi kalau sudut atas besar, zona deformasi kecil ya. Sudut bawah kita kecilkan, maka zona deformasi kita tambah, kita perbesar ya di situ. Nah, ini ini baji orogeniknya ya. Kita akan lihat di ini basal slope, basal detachment, ini slope atas ya di sini. Nah, apa yang terjadi kalau mereka tererosi? Maka biasanya akan terjadi isostasi. Isostasi itu diwakili oleh panah-panah ini ya di sini. Jadi kalau kita erosi bagian depannya saja, maka semuanya akan ngangkat ke sana. Tapi kalau hanya sedikit di kaki, yang hanya di sini saja yang banyak ngangkat ya. Nah, bagaimana kalau di bagian belakang kita erosi, yang bagian menghadap pro wedge ya di sini, menghadap pro foreland-nya, maka ya dia akan mengalami pengangkatan hanya di bagian belakang ya. Ini pertanyaan dari Theo. Jadi sebetulnya adalah respon isostasi terhadap erosi. Ini skema yang lain ya di sini. Jadi kita punya baji orogenik ya, kemudian kita punya pro foreland basin-nya di sini. Nah, perhatikan pro foreland basin ya, dia akan bisa ada marine, bisa sedimentasi darat ya di sini. Dia dibatasi oleh orogenic weights, baji orogenik, dan juga ada for bulk ya di sini. Jadi dia dibatasi itu. Nah, ini evolusi dari baji orogenik ya. Jadi kalau kita hanya 20% dia masih segini, 30% dia semakin besar ya, semakin tinggi. Efeknya apa? Ya deformasinya semakin sempit ya.
Kenapa? Karena semakin tinggi ya slope atasnya. Jadi seperti yang kita lihat di slide sebelumnya. Jadi kalau kalian perbesar slope dari baji orogenik ya, semakin kalian batasi juga sebetulnya deformasinya ya di situ. Nah, ini contoh di bagian utara Himalaya, di bagian retroforland dari Himalaya di arah bagian Tibet ya, di North Tian Shan. Di sini perhatikan nih gunungnya tertutup salju. Nah, di sini ada lipatan-lipatan muncul. Ini sebetulnya adalah bagian dari sesar-sesar anjak yang ada di depan. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini mensyaratkan bahwa pegunungan Tian Shan ini sebetulnya sudutnya landai ya, baik sudut atas maupun sudut bawahnya juga ya, sehingga dia bisa membuat deformasi yang ada di depan sini. Baik, itu untuk yang bagian yang ketiga. Kita akan masuk mengenai cekungan foreland ya di sini.